Selamat datang di Edu Channel. Channel yang memuat seputar informasi dunia pendidikan. Selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memandu untuk kita berdiskusi bersama, belajar bersama tentang apa itu kurikulum merdeka. Nah, hal ini penting untuk kita terus diskusikan agar bagaimana implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita itu bisa berjalan sesuai dengan harapan bersama. Baik, untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Nah, definisi kurikulum merdeka yang saya rangkum dari beberapa referensi menyatakan bahwa kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Nah, di mana konten akan lebih optimal sehingga siswa bisa memiliki waktu yang cukup ya, untuk mendalami konsep dan juga menguatkan kompetensinya. Nah, dalam penerapan kurikulum merdeka ini menggunakan pendekatan pendidikan yang memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada siswa dalam menentukan minat dan bakat mereka masing-masing. Nah, tentunya dengan harapan ini bahwa siswa akan lebih bahagia, ya, akan lebih pas, akan lebih terpenuhi kebutuhannya. Karena kita tahu bahwa siswa itu adalah pribadi yang unik dengan berbagai macam karakter. Ya, sebagai contoh misalkan dengan berbagai gaya belajar, ya, dengan beberapa tipe kecerdasan, ya, atau kita kenal dengan istilah kecerdasan majemuk atau multiple intelligences. Nah, sehingga dengan penerapan kurikulum merdeka ini siswa akan punya wadah, ya, punya ruang untuk bisa mendalami dan juga bisa mengeksplorasi bakat minatnya. Nah, ini yang terakhir, kurikulum merdeka ya itu bisa memberikan ruang yang lebih besar ya dalam rangka untuk mengeksplorasi, ya, bisa mengaktualisasikan minat dan keahliannya mereka masing-masing dengan segala heterogenitas, ya, dengan segala keunikan yang dimiliki oleh siswa masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya, apa sajakah karakteristik dari kurikulum merdeka? Nah, kalau kita rangkum ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada 3 karakteristik utama dari kurikulum merdeka. Yang pertama adalah penyederhanaan konten, fokus pada materi yang esensial. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif, dan lintas mata pelajaran. Nah, untuk selanjutnya penjelasan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini akan kita lanjut pada edisi khusus atau pada materi yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga, rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pelajaran itu fleksibel, ya, bisa dirancang sesuai dengan kurikulum profesional dan pelajaran yang dikembangkan atau disusun oleh satuan pendidikan masing-masing. Tentunya dengan melihat potensi-potensi yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Apakah potensi kaitannya dengan murid ataupun dengan eh, sarana-prasarana dan yang lain-lain. Itu dikembangkan, ya, disinergikan antara kondisi ideal yang diinginkan dan kondisi nyata yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Sehingga satuan pendidikan akan leluasa menyusun, ya, KOSP, ya, kurikulum operasional satuan pendidikan itu sudah kontekstual dengan kondisi yang ada. Bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum merdeka? Nah, dalam kurikulum merdeka terdiri dari 3 kegiatan atau 3 domain besar, yaitu kegiatan intrakurikuler, kemudian proyek penguatan profil perasaan Pancasila atau P5, dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Dalam alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan sasaran alokasi jam pelajaran. Kalau kita muat dalam bentuk reguler atau mingguan. Kemudian terdapat penyesuaian dalam pengaturan mata pelajaran yang secara terperinci disediakan dalam daftar pada setiap jenjang.
Nah, dalam kondisi ini sekolah punya keleluasaan ya fleksibel dalam menentukan eh, jam mata pelajaran dalam tiap tahunnya. Selanjutnya, apakah ada perubahan jam pelajaran dengan diterapkannya kurikulum merdeka? Nah, tidak ada ya. Tidak ada perubahan total jam pelajaran. Nah, namun ya, jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk dua kegiatan pelajaran. Yaitu yang pertama adalah untuk pembelajaran intrakurikuler, kemudian yang kedua dialokasikan untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sehingga dalam setiap minggunya itu 32 jam pelajaran digunakan untuk kegiatan intra, kemudian 12 jam pelajaran digunakan untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, artinya tidak mengurangi ya alokasi waktu atau beban belajarnya anak-anak. Nah, jadi jika dihitung jumlah jam pelajaran kegiatan belajar rutin di kelas atau intrakurikuler saja itu memang seolah-olah berkurang kalau dibandingkan dengan K13. Namun selisih jam pelajaran tersebut itu dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, satu contoh misalkan kalau di K13 matematika itu 4 jam pelajaran. Nah, maka di kurikulum merdeka ini 3 jam pelajaran di intranya. Namun 1 jam pelajaran diambil itu untuk kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, begitu juga di Dapudik tidak ada masalah, ya tetap alokasi waktu. Misalkan contoh tadi matematika tetap 4 jam pelajaran. Nah, ini dipertegas lagi, apakah perubahan struktur kurikulum berdampak pada jam mengajar guru? Oke, jawabannya adalah tidak berpengaruh ya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Ya, untuk jam pelajaran itu tetap diakui. Karena apa? Karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tetap dianggap sebagai jam pelajaran. Nah, sebagai contoh tadi itu ya matematika dalam Dapudik akan tetap diakui atau tertulis 4JP. Walaupun dalam pelaksanaannya ya matematika 3 JP di intrakurikuler, satunya adalah yang 1 JP-nya kita gunakan sebagai atau dialokasikan sebagai proyek eh, penguatan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, nah, berikut saya tampilkan tentang struktur kurikulum kelas 10, kurikulum merdeka. Nah, di situ disajikan bahwa untuk 1 tahun kita asumsikan sebanyak 36 minggu. Nah, sebagai contoh, misalkan distribusi jam pelajaran atau alokasi jam pelajaran untuk mata pelajaran PAI, kalau di kurikulum 2013 kan 3 jam pelajaran per minggu. Namun, pada kurikulum merdeka seperti di layar itu tampak bahwa di kurikulum merdeka ini PAI untuk intrakurikulernya menjadi 2 jam pelajaran. Nah, sehingga dalam alokasi waktu 1 tahun, PAI atau agama itu 72 jam pelajaran, yaitu 2 jam pelajaran dikali 36 minggu. Nah, kenapa kok berkurang? Nah, bukan berkurang Bapak Ibu ya. Yang 1 jam pelajaran itu dialokasikan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sehingga kalau 1 tahun berarti 36 jam pelajaran. Nah, begitu juga dengan mata pelajaran yang lain. Sebagai contoh di situ bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang sedianya 4 jam pelajaran, kalau di kurikulum 13, namun di kurikulum merdeka menjadi 3 jam pelajaran ya per minggunya. Sehingga kalau dalam 1 tahun 108. Nah, kenapa demikian? Karena 1 jam pelajaran dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, begitu juga dengan mata pelajaran yang lain ya. Kecuali kalau pada mata pelajaran pendidikan Pancasila itu tidak penuh 36 jam per tahun, akan tetapi hanya 27 jam pelajaran. Sehingga kalau 1 tahun ada 2 kali 27 adalah 54 jam pelajaran. Begitu juga untuk yang mata pelajaran bahasa Inggris
kemudian informatika, seni dan prakarya. Nah, itu yang menjadi pembeda sajian atau alokasi waktu intrakurikuler antara kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka. Nah, namun jangan khawatir Bapak Ibu, walaupun di intrakurikulernya dalam tanda petik berkurang 1 JP, namun pada Dapodik itu tetap akan diakui sebagaimana K13. Kenapa demikian? Karena untuk alokasi yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu masih diakui. Nah, demikian untuk sajian struktur kurikulum di kelas 10. Nah, di situ sudah tidak ada mapel permintaan lagi, karena di situ IPA itu sudah di dalamnya termasuk ada fisika, kimia, biologi, kemudian yang IPS, ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi. Nah, penerapan IPA dan IPS ini boleh dilakukan secara bergantian, ya, boleh terpadu, boleh juga terpisah atau inquiry. Nah, itu terserah satuan pendidikan untuk bisa menerapkannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya tentang struktur kurikulum kelas 10 di kurikulum Merdeka. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk struktur kurikulum kelas 11 di kelas 11 sudah peserta didik atau siswa akan menentukan mata pelajaran pilihan. Nah, untuk mata pelajaran umum sama distribusinya atau alokasinya dengan kelas 10. Nah, di bagian slide berikutnya akan tampil bagaimana struktur untuk mata pelajaran pilihan yang bisa dipilih oleh peserta didik atau oleh siswa. Nah, untuk mata pelajaran umum sama seperti kelas 10, yaitu tetap PAI dengan 2 jam pelajaran per minggu. Begitu seterusnya untuk sampai ke mata pelajaran yang lain, sama seperti kelas 10. Nah, untuk mata pelajaran pilihan di kelas 11, peserta didik atau murid atau siswa boleh memilih mata pelajaran sesuai dengan hasil bimbingan pada waktu kelas 10 kemarin, tentang disesuaikan dengan cita-cita dan dia akan melanjutkan kemana. Itu sebagai mata pelajaran penunjang. Nah, untuk kelas 11 itu alokasi waktunya boleh memilih 20 sampai 25 jam pelajaran untuk mata pelajaran pilihan yang menunjang terhadap cita-cita ataupun dia akan mau melanjutkan ke jurusan apa nanti saat kuliah. Nah, itu disajikan mata pelajaran pilihan itu untuk yang dalam tanda petik dalam bidang kajian natural science atau IPA itu biologi, kimia, fisika, informatika dan matematika tingkat lanjut. Selanjutnya untuk yang sosial itu dalam bentuk sosiologi, ekonomi, geografi dan antropologi. Sedangkan yang bahasa itu bisa memilih bahasa Indonesia tingkat lanjut, bahasa Indonesia Inggris tingkat lanjut, kemudian bahasa asing. Nah, bahasa asing ini tergantung dari potensi yang tersedia di satuan pendidikan masing-masing. Nah, sehingga alokasi waktunya itu antara 20 sampai 25 jam pelajaran per minggu. Plus juga untuk yang nanti mata pelajaran umum yang seperti kelas 10. Nah, itu yang bisa dipilih mata pelajaran oleh peserta didik saat kelas 11 nanti. Nah, dengan catatan adalah hasil hasil proses yang sudah di kelas 10 ya dengan bimbingan BK dan disinkronkan dengan orang tua dan juga bakat minat atau potensi peserta didik masing-masing. Baik, selanjutnya Bapak Ibu berikut kami sajikan tentang struktur kurikulum SMA ya kelas 11 dan kelas 12 ini dengan merujuk pada Kepmendikbud dan Ristek nomor 262 garis miring M garis miring 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum. Nah, bahwasannya secara garis besar rumpun atau kelompok mata pelajaran itu diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu mapel umum ya, seperti yang tadi itu bahwa mulai dari pendidikan agama, PJOK, bahasa Inggris, seni budaya, prakarya itu dan seterusnya. Untuk yang mapel MIPA itu
Di dalamnya tercakup fisika, kimia, dan biologi. Ya, kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Di dalamnya termasuk sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Nah, kemudian yang kelompok bahasa, bahasa dan budaya itu termasuk bahasa Indonesia tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut, kemudian bahasa asing. Ya, bahasa asing sesuai dengan potensi atau sumber daya yang ada di setiap satuan pendidikan masing-masing. Dan yang kelima adalah kelompok vokasi dan prakarya. Nah, itulah kelompok mapel untuk kelas 11 dan 12 secara garis besar. Ya. Sekali lagi, untuk yang kelompok MIPA atau IPS, itu implementasinya atau penerapannya boleh dilakukan secara terpadu atau terintegrasi ya. Jadi tetap bunyinya IPA begitu. Ya, di dalamnya sudah ada fisika, kimia, biologi. Boleh juga secara terpisah atau inquiry, jadi ada alokasi waktu khusus masing-masing mapel, atau boleh juga bergantian atau blok. Misalkan dalam satu semester dibagi beberapa kali pertemuan, mana yang harusnya mana yang sebenarnya biologi, kimia, fisika itu dibagi sesuai dengan hasil MGMP rumpun mapel di MIPA. Begitu juga yang IPS. Oke, selanjutnya tentang mata pelajaran pilihan untuk kelas 11 itu ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan, yaitu wajib membuka kelompok mata pelajaran umum ya sekurang-kurangnya 7 mata pelajaran pilihan. Ya, dengan catatan bahwa setiap study dik wajib mengikuti yang pertama seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum. Nah, ini wajib yang harus diikuti oleh study dik atau murid, bahwa semua sajian mata pelajaran umum itu harus ditempuh atau harus diikuti oleh study dik atau murid. Kemudian yang kedua ini memilih 4 sampai dengan 5 mata pelajaran pilihan. Nah, makanya tadi dialokasikan antara 20 sampai 25 jam pelajaran ya untuk mata pelajaran pilihan di kelas 11. Nah, itulah kira-kira ketentuan yang harus diikuti atau yang harus dilakukan di kelas 11 ya, terkait dengan pilihan mata pelajaran. Nah, mengapa tidak ada peminatan lagi di kelas 10 untuk di kurikulum merdeka? Nah, pertama, peserta didik tidak perlu menguatkan kembali kompetensi dasar atau fondasi sebelum mereka mengambil keputusan tentang arah minat dan bakat akademik yang ingin mereka kembangkan. Yaitu satu saat nanti dia akan kemana, melanjutkan kemana, di perguruan tinggi atau cita-citanya apa. Nah, itu. Kemudian yang kedua, keputusan untuk menentukan pilihan akademik sebaiknya dilakukan saat peserta didik sudah lebih matang secara psikologis, yaitu pada saat mereka sudah di SMA, bukan lagi di SMP. Kenapa? Karena dari SMP ke SMA adalah masa transisi, itu dari Dikdas menuju ke Dikmen, atau dari pendidikan dasar menuju ke Dikmen. Nah, kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan 1 tahun masa belajar di SMA untuk mengenal pilihan-pilihan yang disediakan oleh satuan pendidikan yang di mana tempat mereka belajar. Nah, sebelum mengambil keputusan terkait dengan mata pelajaran yang mereka ingin dalami. Nah, itu merupakan penunjang dari cita-cita atau dari prodi apa yang akan ditempuh saat melanjutkan kuliah nanti. Nah, kemudian memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik ya untuk berdiskusi ya secara terpadu antar orang tua atau wali murid dengan guru BK tentang kira-kira bakat minat yang dimiliki oleh peserta didik itu apa. Itu tentunya harus dikawal betul ya supaya apa yang mereka pilih sesuai dengan passionnya masing-masing, sesuai dengan bakat minatnya masing-masing, sesuai dengan cita-cita dan harapannya ke depan seperti apa, sehingga tidak ada lagi dalam tanda kutip adalah salah memilih jurusan. Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Apakah tetap ada penjurusan di jenjang SMA? Ya, tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya. Di kurikulum Merdeka di kelas 10 sudah tidak ada lagi penjurusan.
ya, sebagaimana yang di kurikulum 13 kemarin. Kalau di K13 kemarin, di kelas 10 anak-anak atau siswa sudah diminta untuk memilih apakah memilih peminatan MIPA, apakah IPS atau bahasa. Namun di kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi penjurusan atau minatan. Ya, peserta didik atau murid akan bebas memilih mata pelajaran ya dari kelompok pilihan mapel yang sudah disediakan saat mereka nanti akan masuk ke kelas 11 ya atau fase F ya, kelas 11 dan kelas 12 sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki masing-masing. Nah, tentunya dalam pemilihan mapel pilihan ini harus matang betul ya, harus melalui proses yang sudah dilakukan selama di kelas 10 dengan tuntunan dan bimbingan dari guru BK. Nah, sehingga terjadi sinkronisasi antara bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa dengan dengan pemetaan yang dilakukan oleh BK dan juga sinkron dengan yang menjadi harapan dari orang tua dari murid masing-masing. Nah, selanjutnya kaitannya dengan pilihan mapelnya. Apakah peserta didik boleh mengganti pilihan mata pelajaran di kelas 12? Nah, sebenarnya boleh. Ya, peserta didik boleh mengganti pilihan mata pelajaran. Nah, namun hal ini kurang disarankan. Kenapa? Karena mata pelajaran di kelas 12 pada prinsipnya adalah kelanjutan dari materi dari kelas 11. Ya, sehingga peserta didik yang beralih ke mata pelajaran di kelas 12 perlu mengejar ketertinggalan materi sebelumnya. Ya, ibarat kata itu memulai dari awal. Ya, yang seharusnya ada kelas 12 itu sebagai pemantapan atau melanjutkan dari kelas 11, ini masih dari awal lagi. Nah, oleh karena itu tidak disarankan ya untuk bisa berpindah atau mengganti mata pelajaran pilihan. Nah, oleh karenanya maka peran BK sangat penting dalam hal ini. Bagaimana bisa bisa membimbing, bisa mengarahkan anak-anak dari kelas 10 itu untuk memilih pilihan mapelnya yang bisa menunjang untuk cita-cita dan juga tentang pasca SMA dia akan masuk di prodi apa, kuliah apa. Tentunya harus relevan dengan mapel pilihan saat di SMA-nya. Kemudian, apakah ada batas maksimum pengambilan mata pelajaran pilihan untuk SMA? Nah, ini menarik ya. Jadi total jam pelajaran per minggu itu dialokasikan antara 42 sampai 47 jam pelajaran. Itu sudah termasuk dengan mata pelajaran pilihan. Di mana alokasi mata pelajaran pilihan ya terdiri dari 20 sampai 25 jam pelajaran. Nah, mata pelajaran dari kelompok MIPA yaitu Fisika, Kimia, Biologi, IPS, Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi, kemudian Bahasa dan Budaya memiliki alokasi masing-masing 5 jam pelajaran. Kemudian mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan sejumlah 2 jam pelajaran dan maksimal 5 jam pelajaran untuk mata pelajaran vokasi. Nah, kemudian peserta didik itu memilih 4 sampai 5 mata pelajaran dari minimal 2 kelompok mata pelajaran pilihan. Atau dengan kata lain, maksimal mata pelajaran pilihan yang diambil itu dari satu kelompok mata pelajaran pilihan adalah ada 3 mata pelajaran. Ya, maksudnya itu dari kelompok mata pelajaran pilihan itu antara MIPA, ya dalam kurung Fisika, Kimia, Biologi, kemudian IPS, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi, dan Bahasa dan Budaya. Nah, kira-kira itu tentang berapa alokasi jam pelajaran yang seharusnya ditempuh oleh peserta didik. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran atau CP? Nah, ini ada istilah khusus ya di kurikulum Merdeka. Kalau dulu istilahnya adalah KD atau kompetensi dasar di K13. Nah, capaian pembelajaran atau CP merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan. Nah, sehingga dapat membangun kompetensi yang utuh dari suatu mata pelajaran. Nah, ini CP ini adalah merupakan kompetensi yang harus dicapai atau dimiliki oleh peserta didik secara holistik
ya secara utuh. Ya di mana ada ranah pengetahuan atau kognitif, ranah keterampilan atau psikomotorik dan afektif atau sikap. Yang ketiga-tiganya harus dicapai secara komprehensif dan utuh ya, bukan merupakan bagian parsial tapi satu kesatuan yang harus dicapai bersama. Nah, apakah capaian pelajaran atau CP menggantikan standar kompetensi lulusan atau SKL? Nah, capaian pelajaran atau CP bukan pengganti dari SKL atau STPPA. Nah, dalam rangkaian kurikulum Merdeka, CP itu kedudukannya di bawah Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Ya, masih setara dengan KIKD kalau pada kurikulum 2013. Nah, bedanya kalau KD disusun secara terperinci ya, poin per poin. Nah, tapi kalau di kurikulum Merdeka CP itu disusun secara umum. Ya, nanti akan di breakdown, ya akan dioperasionalkan dalam tujuan pembelajaran atau TP. Mengapa capaian pelajaran atau CP mengintegrasikan kembali keterampilan, pengetahuan, dan sikap? Nah, kompetensi dalam rangkaian dari pengetahuan, keterampilan, dan afektif atau sikap tentang suatu ilmu pengetahuan dan sikap terhadap proses belajar atau dorongan untuk belajar dan motivasi untuk menggali konsep lebih dalam. Nah, dengan demikian, keterampilan, pengetahuan, dan sikap tidak sepatutnya dipisahkan. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa tiga ranah ini harus diperoleh secara holistik, harus diperoleh secara utuh, harus dicapai secara bersamaan atau bukan lagi secara parsial yang dicapai oleh peserta didik. Nah, sehingga peserta didik mereka akan mencapai ranah pengetahuan, keterampilan atau afektif itu secara bersama-sama di akhir fase atau di akhir jenjang. Mengapa capaian pelajaran atau CP disusun per fase? Nah, ada beberapa alasan ya tentang CP yang disusun per fase. Yang pertama adalah sebagai langkah atau upaya penyederhanaan. Nah, sehingga peserta didik dapat memiliki waktu yang memadai dalam menguasai kompetensi. Bahwa dalam kurikulum Merdeka itu dipangkas 20-30% dari kontennya. Sehingga peserta didik benar-benar ya bisa menguasai secara utuh, secara mendalam tentang ruang lingkup materi yang dipelajari. Berbeda dengan sebelumnya, masih banyak sekali materi masih padat. Nah, refleksi dari itu di kurikulum Merdeka terjadi pemampatan atau penyederhanaan sampai 20 antara 20 sampai 30% mata pelajaran yang disederhanakan. Selanjutnya bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian. Atau dengan kata lain, istilahnya teaching at the right level. Ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kecepatan belajar dan gaya belajar mereka masing-masing. Kita tahu Bapak Ibu bahwa peserta didik atau murid adalah pribadi yang unik, yang heterogen, satu sama lain punya karakteristik masing-masing. Nah, Howard Gardner mengatakan bahwa ada 8 tipe kecerdasan atau kita kenal dengan istilah multiple intelligences. Begitu juga dengan gaya belajar, bahwa ada 3 gaya belajar yang dimiliki setiap orang yang berbeda-beda satu sama lain, yaitu apakah dia gaya belajar auditori, apakah dia gaya belajar motorik, apakah dia gaya belajar visual. Itu yang bedakan atau yang unik dari peserta didik. Kemudian terakhir, guru dan satuan pendidikan dapat memperoleh keleluasaan dan kebebasan dalam menyelesaikan pelajaran sehingga selaras dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Nah, sehingga dalam menyusun atau merancang pelajaran itu dalam 1 tahun. Nah, contoh ya misalkan di fase F, nah itu bisa bertukar pikiran atau bisa berembuk. Ada guru mata pelajaran serumpun antara kelas 11 dan kelas 12. Mana kira-kira mata pelajaran yang harus diberikan di kelas 11 dan mana yang di kelas 12. Karena mereka sama-sama ada di fase F. Nah, itu yang dinamakan dengan fleksibel. Ya, guru bisa merancang, bisa menyusun perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan masing-masing.
Kalau di K13 kemarin itu masih sudah paten, masih dikunci. Kalau di kelas 11 inilah KD-KD yang harus ditempuh. Begitu juga di kelas 2 ini KD-KD harus ditempuh. Nah, namun di kurikulum Merdeka itu leluasa. Bisa diskusi antara guru serumpun dalam mapel itu mendiskusikan mana yang seharusnya diberikan di kelas 11, mana yang harusnya diberikan kelas 12. Kenapa? Karena berada dalam fase yang sama, yaitu fase F. Apakah capaian akhir untuk setiap fase bisa berbeda-beda? Nah, Bapak Ibu, untuk setiap akhir fase memang terdapat kompetensi yang harus sama, yang harus dicapai oleh semua peserta didik. Nah, akan tetapi untuk alur untuk mencapai akhir fase tersebut bisa berbeda-beda. Itu karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajar, dengan karakteristik siswa, maupun disesuaikan dengan perkembangan peserta didik yang heterogen atau yang beragam. Jika hanya satu capaian akhir per fase, maka bagaimana peserta didik mengejar ketertinggalan? Peserta didik mengejar ketertinggalan itu dengan cara kita sebagai guru harus menentukan kira-kira strategi apa yang tepat bisa kita berikan berdasarkan hasil asesmen yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, ini sangat berguna bagi kita yang untuk memberikan treatment yaitu dengan penerapan strategi pembelajaran yang sesuai. Kemudian asesmen juga merupakan bagian yang terpadu yang tidak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran, di mana kita juga harus bisa memfasilitasi pembelajaran dan juga menyediakan informasi yang holistik sebagai feedback atau umpan balik untuk guru, peserta didik dan juga orang tua. Selanjutnya, apakah peserta didik akan selalu berada di fase yang sama untuk di setiap mata pelajaran? Peserta didik tidak harus selalu berada di fase yang sama untuk setiap mata pelajaran. Nah, hal ini karena disesuaikan dengan karakteristik, bakat, dan minat siswa. Bisa jadi siswa atau peserta didik di pelajaran A dia pembelajarannya cepat, capaiannya, bisa jadi juga di pelajaran yang lain juga lebih lambat daripada pelajaran A. Ya, sehingga ini yang bisa membedakan kedudukannya pada fasenya di setiap mata pelajaran. Selanjutnya, penetapan fase didasarkan pada hasil asesmen. Nah, seorang peserta didik mungkin saja berada di fase yang berbeda untuk beberapa mata pelajaran. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya. Yang terakhir adalah penyesuaian juga dimungkinkan pada fase yang berbeda dari capaian pelajaran setiap mapel yang berbeda pula. Nah, inilah yang memungkinkan terjadinya perbedaan fase ya di setiap mata pelajaran. Apakah yang dimaksud dengan perangkat ajar? Perangkat ajar merupakan buku teks dan modul ajar yang bisa menjadi referensi dan bisa membantu guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, dengan perangkat belajar ini, kita sebagai guru diharapkan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang semakin bermakna atau meaningful learning yang selaras dengan prinsip dengan mengedepankan pembelajaran sesuai dengan tahapan dan kebutuhan peserta didik. Nah, sebagaimana orientasi dari kurikulum Merdeka bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid atau student centered dan juga harus berorientasi kepada murid atau student oriented. Nah, pembelajaran dengan kurikulum Merdeka yang diharapkan mampu menggali potensi dari peserta didik secara bebas mereka untuk mengembangkan bakat minatnya. Apa yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar merupakan suatu dokumen yang berisi tentang tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, dalam modul ajar ini sama sepertinya dengan RPP. Kenapa? Karena di dalamnya sudah memuat minimal 3 komponen, yaitu adalah tujuan pembelajaran, memuat langkah-langkah pembelajaran atau sintak pembelajaran, dan juga memuat asesmen atau penilaian pembelajaran. Sehingga dengan kita menyusun modul ajar, sudah tidak perlu lagi untuk menyusun RPP.
karena setidaknya sudah ekivalen, sudah sama dengan RPP. Nah, kaitannya dengan modul ajar, pemerintah sudah menyediakan contoh-contoh modul ajar yang dapat kita jadikan sebagai inspirasi atau dapat kita jadikan sebagai referensi yang bisa kita kembangkan di sekolah kita yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada di sekolah kita. Nah, makanya perlunya adanya pemetaan, ya, kira-kira kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk pengembangan modul ajar ini. Apakah silabus dan RPP tetap harus dibuat? Silabus dalam kurikulum 13 atau K13, kalau di kurikulum Merdeka kita sebut sebagai alur tujuan pembelajaran. Sedangkan RPP tadi di kurikulum 13 untuk yang sekarang di kurikulum Merdeka kita sebut dengan istilah modul ajar. Nah, silabus dan RPP dikembangkan disesuaikan dengan standar proses dan rujukannya adalah pada surat edaran Menteri Pendidikan nomor 14 tahun 2019, yaitu tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, kalau dulu kita sebut dengan istilah RPP 1 lembar. Ya, di mana dalam RPP itu harus minimal memuat 3 komponen, yaitu komponen tujuan pembelajaran, komponen langkah-langkah pembelajaran atau sintak pembelajaran, dan komponen asesmen atau penilaian. Apa kaitan antara RPP dengan modul ajar? Nah, Bapak Ibu sekalian, modul ajar merupakan perencanaan pelajaran secara lengkap yang disusun berdasarkan topik dalam lingkup kelas. Sementara, alur tujuan pelajaran atau ATP merupakan perencanaan pembelajaran untuk jangka waktu yang lama, yaitu dalam jangka waktu 1 tahun di setiap satuan pendidikan. Silabus itu bisa kita kembangkan dengan menggunakan atau mengadaptasi dari ATP yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, kita tinggal mengembangkan saja, kita sesuaikan secara mandiri, disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi satuan pendidikan masing-masing. Nah, untuk modul ajar itu dapat dianggap sebagai RPP. Ya, sudah saya katakan di sebelumnya bahwa guru yang sudah menyusun modul ajar sudah tidak perlu lagi membuat RPP secara terpisah. Nah, kenapa saya tegaskan lagi? Karena dalam modul ajar sudah dimuat komponen-komponen sebagaimana yang ada di RPP, yaitu setidak-tidaknya memuat 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran atau sintak pembelajaran, dan juga penilaian atau asesmen. Apakah kriteria ketuntasan minimal atau KKM masih berlaku pada kurikulum Merdeka? Nah, KKM sudah tidak berlaku lagi di kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena KKM itu kalau di kurikulum K13 itu berupa angka kuantitatif atau nilai kuantitatif, di mana dalam menyusunnya itu berdasarkan pada 3 komponen, yaitu intake, kemudian esensial, dan juga sarana dan prasarana pendukung. Nah, untuk K13, semua peserta didik wajib menuntaskan setiap KD sebagaimana KKM yang sudah ditentukan. Nah, akan tetapi, kalau pada kurikulum Merdeka, itu istilahnya adalah KKTP, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di mana untuk menentukan atau membandingkan proses pembelajaran, asesmennya itu menggunakan asesmen formatif pada pembelajaran. Itu dengan cara mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, jika memang tidak ada KKM, lantas bagaimana guru akan menentukan apakah capaian belajar peserta didik sudah memadai atau belum? Nah, gampang sekali menjawabnya, yaitu pada capaian pelajaran apakah sudah memadai atau belum, itu bisa kita ketahui dengan cara mengidentifikasi ketercapaian tujuan pelajaran, yaitu pada KKTP yang sudah kita bentuk, di mana tujuan pelajaran ini kita breakdown dari CP, ya, atau dari capaian pelajaran. Nah, kira-kira dari CP yang sudah atau capaian pelajaran sudah ada itu kita operasionalkan
kita menggunakan kata-kata operasional, yaitu menggabungkan antara kata-kata operasional yang ada dalam CP dengan konten materi, sehingga itu akan membentuk yang namanya kompetensi. Nah, itu kita lihat selama proses pembelajaran. Apakah sudah tercapai atau belum dari tujuan pembelajaran. Nah, selain itu, kita sebagai guru juga diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, sekali lagi ini sesuai dengan karakteristik potensi pada tujuan pembelajaran dan juga pada aktivitas pembelajaran. Dalam kegiatan ini, guru memiliki kewenangan penuh ya untuk menyusun tujuan pembelajaran. Bisa jadi tujuan pembelajaran antar guru mapel ya, antar guru mapel yang sama itu juga berbeda. Kenapa? Karena dalam menyusun tujuan pembelajaran guru itu titik tolaknya adalah pada karakteristik peserta didik. Bisa jadi karakteristik peserta didik antara kelas 1 dengan kelas yang lain berbeda. Nah, makanya dalam menyusun tujuan pembelajaran itu bisa berbeda, ya bukan hanya dalam lingkup sekolah, bisa jadi dalam lingkup guru yang serumpun atau guru satu mapel juga bisa berbeda tentang tujuan pembelajaran. Nah, ini dalam rangka adalah apa? Supaya murid ya bisa mencapai capaian pembelajarannya sebagaimana bakat minat dan kompetensinya masing-masing yang penuh dengan keunikan dan beragam atau heterogen. Nah, bagaimana bentuk rapor intrakurikuler? Berbeda dengan pada kurikulum 13, rapor intrakurikuler itu disusun dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif ya, dengan nilai akhir yang mempertimbangkan antara hasil asesmen sumatif dan formatif. Pada kurikulum merdeka hanya cukup satu angka puluhan. Kemudian di sebelahnya adalah deskripsi tentang capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum 13 kemarin masih dimuat secara terpisah, yaitu nilai kognitif atau pengetahuan, kemudian nilai keterampilan atau psikomotorik, dan juga nilai afektif. Itu dimuat terpisah untuk laporan hasil belajarnya. Nah, di kurikulum merdeka itu cukup satu nilai yang yang diperoleh secara holistik antara ranah kognitif, psikomotorik, dan juga afektif, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apakah masih ada kenaikan kelas jika pada kurikulum merdeka menggunakan fase? Kemudian bagaimana kriteria kenaikan kelas? Ya, tetap ada ya Bapak Ibu ya, tetap ada kenaikan kelas. Ya, peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya. Nah, itu kita sesuaikan membandingkan antara potret atau proses ketercapaian tujuan pembelajaran dengan hasil asesmennya. Ya, manakala sudah KKTP sudah tercapai, berarti siswa bersangkutan itu bisa melanjutkan ke kelas di atasnya atau ke fase berikutnya. Nah, jadi pembandingnya adalah hasil capaian pembelajaran yang diperoleh dari potret assessment dibandingkan dengan KKTP yang sudah ditetapkan atau disusun sebelumnya. Kemudian yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian peserta didik? Nah, pembelajaran sesuai dengan tahap capaian peserta didik merupakan salah satu semangat dalam kurikulum merdeka, di mana pengajaran pada peserta didik disesuaikan dengan tingkat capaian dan kemampuan awal mereka. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah asesmen terhadap level pembelajaran peserta didik. Peserta didik kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat capaian dan kemampuan yang serupa. Nah, kemudian guru memberikan intervensi pengajaran dengan beragam aktivitas pembelajaran sesuai dengan level pembelajaran tersebut. Nah, bukan hanya melihat dari usia, tapi juga dan kelasnya. Dengan catatan bahwa dalam proses pembelajaran di kelas, guru harus mampu mengaktualisasikan atau menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi atau differential learning. Ya, ada 3, yaitu berdiferensiasi konten, proses, dan produk.
Nantikan video-video menarik lainnya seputar pendidikan di channel ini. Jangan ragu untuk memberikan masukan, pertanyaan, atau topik lain yang ingin kamu diskusikan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.